Assalamualaikum, ciao, selamat datang di channel gue Deddy Kurniawan 1899. Membahas sesuai kebutuhan, kalau nggak butuh ya nggak usah dibahas. Jadi, topik kali ini kita ngebahas AC Milan. Langsung aja, di Champions League, leg pertama AC Milan itu menang 1-0 lawan Tottenham. Gol dicetak oleh Brahim Diaz. Golnya sih sebenarnya dibilang cantiknya cantik, cuman kayak beruntung. Nggak tahu ya, soalnya gue bilang beruntung itu dilihat dari kolom komentar. Gue ngeliat konten orang yang viewersnya banyak atau di Instagram, di kolom komentar bilang kalau golnya Brahim Diaz itu beruntung. Ya Allah, kasihan banget ya Brahim Diaz. Udah capek-capek mau nyetak gol tapi dibilang beruntung. Kacau juga ya. AC Milan Tottenham, yang penting kita menang. Ya nggak sih Milanisti? Hey, kita menang loh lawan Tottenham 1-0 leg pertama. Tapi belum tentu juga sih di leg kedua nanti. Soalnya selain AC Milan 1-0, skor 1-0 ini ada juga Inter Milan juga skornya sama 1-0. Masalahnya adalah nanti kita away nih masing-masing nih. AC Milan away di kandangnya Tottenham. Terus Inter juga gitu. Nah, Inter nanti di kandangnya FC Porto. Tottenham itu nanti mungkin juga pasti all out ya. Tapi ya namanya bola, cukup nahan imbang 0-0 aja. Milan tuh lolos ke 8 besar. Gila. Deg-degan banget gak sih? Kita nih sebagai Milanisti ngelihat kalau AC Milan tuh lolos ke 8 besar. Senengnya naujubillah ya gak sih? Lalu di Giornata Serie A, di Liga Italia Serie A di Giornata ke-24 itu ada AC Milan versus Atalanta di hari Minggu di hari Senin dini hari. Mainnya ya Allah. Ini nih ya yang bikin males Milanisti nonton pagi-pagi buta nih ngantuk ketemunya hari Senin tuh. Kalau malam Minggu sih masih mending. Masih nahan ngantuk, mata merah, dan harus bikin konten. Gol pertama itu dari, sebenarnya nih ternyata ya gue baru sadar, mungkin ini adalah gue pikir golnya itu bener-bener kan golnya itu dari Theo Hernandez yang kita setuju golnya keren. Tendangan dari Theo Hernandez ini keren ya. Poinnya itu. Tapi berhubung tendangannya Theo Hernandez itu mentok tiang, terus kena kipernya Atalanta namanya Musso itu, otomatis gol menjadi bunuh diri untuk Atalanta. Bukan hasil. Emang sih tendangannya dari Theo Hernandez yang keren gitu, ciamik lah gitu. Tapi kan mentok ya. Gue pikir juga pasti nih keren gitu golnya dari Theo Hernandez. Lalu gol keduanya dari Junior Mesias yang dicongkel doang itu. Ya elah, kayaknya gampang banget itu. Pokoknya kalau lagi menang terus golnya keren, itu seolah-olah 90 menit itu ternyata gampang juga ya. Milan lawan A, B, C, D. Di Giornata ke-24 AC Milan menang dengan skor 2-0 lawan Atalanta. Gol dicetak dari Mesias dan gol pertama itu bunuh diri dari kiper Atalanta namanya Musso. Gol kedua dari congkelannya Junior Mesias. Ada yang unik di pertandingannya AC Milan versus Atalanta. Dua pemain yang sudah lama banget itu nggak main.
Yang pertama Mike Maignan, yang kedua Zlatan Ibrahimovic. Untuk Maignan dulu nih, Mike Maignan namanya itu Mike Maignan, tapi orang Prancis bilangnya Maignan. Ya Allah, susah juga ya. Maignan. Mike Maignan ini itu ada kali ya 2 bulanan, sebulan 2 bulan di beberapa pertandingannya AC Milan yang selama ini diisi sama Tatarusanu yang sering kita bully. Sekarang Mike Maignan kembali menjadi starter dari menit pertama. Sedangkan Zlatan Ibrahimovic itu masuk di menit ke 74 atau 75 gantiin Oliver Giroud. Umurnya sekarang Zlatan Ibrahimovic adalah 41 tahun 146 hari. Itu artinya mendekati 42 tahun. Proses cederanya ini panjang nih. Dari cedera mampir juga ke Abu Dhabi. Ini kan. Terus di beberapa pertandingannya terakhir AC Milan tuh dia datang gitu buat nyemangatin pemain-pemain adik-adikannya ini nih. Gila, umur 40 kita anggap 42 tahun. Zlatan Ibrahimovic umurnya 42 tahun. Ya normal aja sih kalau misalkan cuman main 15 menit, paling lama 30 menit. Ya normal lah, karena emang udah gak bisa dibohongin sih kalau faktor usia. Tapi yang gue tahu ya, ini sama aja kayak Cristiano Ronaldo menjaga asumsi makanan. Pokoknya dia, kalau nggak salah ya, koreksi kalau gue salah, Zlatan Ibrahimovic sama Cristiano Ronaldo itu punya dokter ahli gizi pribadi. Gila ya, punya dokter ahli gizi pribadi. Buat kita kalau dengar dokter kan udah, ya Allah, duit mulu nih. Apalah daya, yang kita cuman ngandelin BPJS doang. Terus selain Mike Maignan sama Zlatan Ibrahimovic kembali bermain, ada jersinya AC Milan yang keempat. Ini sih kalau gue lihat malah kayak jersinya Inter, cuman beda warna doang gak sih? Asli loh. Gue pengen komentar, gue tuh pengen nulis, nge-tweet gitu, atau nulis di status story Instagram gue, bahwa kalau dilihat dari jauh, pokoknya di layar, terus jarak pandangnya itu nggak deket banget ya, di layar HP gitu atau di TV gitu ya, itu malah kata gue kayak jersinya Inter musim ini loh, tapi cuman beda warna. Nggak tahu ya, ada yang setuju atau enggak, cuman ya gue ngeliatnya seperti itu. Lucu banget sumpah asli, ya Allah, gue bilang nih kenapa jadi begini sih nih. Oh iya nih, antara Inter sama AC Milan ada berita seperti ini. Ini datangnya dari fifa.co.id. Jadi Inter marah ditinggal AC Milan soal rencana bangun stadion baru. Tunggu, gue nyalain rokok dulu, rokok gue mati. Jadi gini, Inter Milan dikabarkan sangat marah dengan rival sekota mereka, AC Milan. Ini terkait sikap terbaru AC Milan soal proyek stadion baru yang beresiko membatalkan kerjasama keduanya. Jadi sebelumnya, itu Inter Milan sama AC Milan, Inter sama Milan itu sepakat mau bikin stadion baru gitu. Dia mau cabut tuh
dari San Siro. Nah terus La Gazzetta dello Sport mengabarkan Inter telah menjelaskan kepada AC Milan bahwa mereka tidak senang dengan sikap Rossoneri terkait stadion baru dan telah berbicara kepada pers dan publik. Kenapa sih? Ya Allah, Inter lu kenapa sih? Kayak perempuan. Ngomong dulu gitu. Lagian juga Milannya nggak punya sikap dewasa sih. Tiba-tiba lu udah iya enggak dari awal, jangan bikin kan sebel banget gue kalau jadi Inter terus ngadepin kelakuannya Milan kayak gitu. Yang awalnya ayo kita sepakat membangun stadion baru, kita cabut dari San Siro, kita udah nggak betah, ayo Milan kita bikin stadion baru berdua. Oke, ayo Inter kata Inter gitu. Udah kita bikin stadion baru. Ya udah di mana? Udah deal-dealan kayak gitu. Bilang, mendingan gue bikin stadion baru ya. Lu bikin stadion sendiri gitu. Gue soalnya kayaknya merasa gak nyaman gitu. Kita tuh udah bertahun-tahun satu stadion, masa kita cabut dari San Siro terus kita bikin gedung baru malah joinan lagi. Mendingan gue punya stadion sendiri. Lanjut nih ya. Hal ini sangat mengecewakan Inter. Presiden Inter, Steven Zeng, telah meminta untuk bertemu pemilik AC Milan, Gary Cardinal, untuk membahas rencana mereka sebelumnya. Emang Steven Zeng ngomongnya sama Gary? Lanjut. Kepergian Elliott manajemen dan kedatangan Redbird dalam hal kepemilikan AC Milan telah mengubah segalanya bagi Inter. Rencana membangun stadion bersama pun dikabarkan sudah pupus. Oke, waktu mungkin gini nih, gue nangkapnya gini. Waktu Inter zamannya Steven Zeng dan Milan waktu zamannya Elliott, itu ada kerjasamanya tuh untuk membangun bersama. Nah, berhubung Milan diakuisisi sama Redbird, yang dimana itu pemiliknya CEO-nya ada Gary Cardinal ya, kita sebutnya Cardinal aja. Cardinale. Ribet banget lo nama Gary. Sama si Gary itu nggak sesuai, nggak cocok satu visi gitu. Iya nggak sih? Soalnya waktu sama Elliott ini dia iya aja gitu. Gitu deh. Kasihan emang Inter. Nih ya, terus ada rumor transfer. Rumor transfernya datang dari bola.net. Perkuat lini serang AC Milan coba datangkan mantan bomber Inter Milan ini tuh. Lagi-lagi nih, Milan sama Inter itu selalu berkesinambungan, satu kesatuan gitu. Interisti sama Milanisti. Merchandise-nya aja bareng-bareng. Jadi poin terakhirnya aja adalah ini Mauro Icardi. Namanya Mauro Icardi. Kalau lu masih ingat, pasti masih ingat ya. Pioli yakin kemampuan Icardi masih belum luntur. Jadi ia bisa memberikan dampak yang besar bagi AC Milan jika ia pindah musim panas nanti. Berhubung mungkin Zlatan Ibrahimovic mau pensiun gitu, bro. Mahar transfer kontrak Icardi itu masih milik PSG yang akan berakhir pada tahun 2024 yang akan datang. AC Milan dikabarkan hanya perlu membayar sekitar 20 juta euro untuk mengamankan jasa striker berusia 30 tahun. Semoga aja sih ya, cuman nggak usah pakai tapi-tapi dah. Kan itu urusan manajemen ya. Kita kan nggak punya kenalan orang dalamnya manajemen. Kita hanya bisa nonton lewat layar kaca, mendambakan bisa bermimpi ke San Siro, jalan-jalan sekitaran stadion, atau kita jalan-jalan di Milan ke Duomo. Lewat Google aja gue bisa nonton dan postingan teman-teman Milanisti.
Lalu di pertandingan selanjutnya nih, di Giornata ke-25, Fiorentina versus AC Milan di hari Minggu tanggal 5 Maret 2022. Ya udahlah. Sekian dulu, terima kasih buat lu yang udah nyimak video ini di channel gue, Deddy Kurniawan 1899. Terima kasih, gue pamit dan assalamualaikum.